adik-adik, selamat pagi. Puji Tuhan karena hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ya. Semuanya sehat ya? Oke. Adik-adik udah siap semua untuk memuji nama Tuhan? Mari kita mengangkat pujian Matahari Bersinar Terang. Dikasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk hari-hari yang boleh kami lalui setiap waktu. Tuhan senantiasa menolong kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami undang Roh Kudus untuk menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita melanjutkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Tuhan itu sungguh baik buat kita, ya. Buat Bu Nati, buat kalian semua ya. Mari kita mengangkat pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong.
mau sama-sama belajar satu hal yang amat penting. Apa tuh, Kak? Nah, kita mau sama-sama buka Alkitab kita di Yosua 9 ayat 1 sampai 27. Kita mau buka Alkitab kita ya. Teman-teman udah nemu semua? Nah, Kak, kok ayatnya panjang banget? Biar nggak kerasa panjangnya, kita mau membacanya bersama. Oke? Kalau gitu kita mau baca ya. Yosua 9 ayat 1 sampai 27. Akal orang Gibeon. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kibrat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan dipakai yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri yang jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesbon dan Og raja Basan yang diam di Astarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka, dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tapi sekarang lihatlah telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kibrat-kibrat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tapi lihatlah telah robek dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kivera, Beerot, dan Kisyat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat.
seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, maka mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh pada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambamu, memberikan seluruh negeri ini kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri ini dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan pada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka, dilepaskannyalah mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Pertama-tama Kak Cantik mau tanya nih, beberapa minggu ini kan menceritakan tentang Yosua dan bangsa Israel yang menang atas kota-kota. Ada kota apa aja? Ada kota depannya Yeriko dan kota Ai. Saat ini bangsa Israel tuh sedang berkemah di Gilgal. Ternyata nih teman-teman, raja-raja di sekitar daerah itu pada dengar kalau bangsa Israel dan Yosua ini menang atas kota Ai dan kota Yeriko atas berkat dan kuasa Tuhan yang sangat hebat dan keren. Jadi mereka tuh semua takut, raja-raja itu. Ada raja siapa aja? Raja orang Het, raja orang Amori, raja orang Kanaan, raja orang Feris, raja orang Hewi, dan raja orang Yebus. Mereka semua ketakutan, takut disingkirin tuh sama orang-orang Israel. Dan salah satu yang takut adalah penduduk dari Gibeon. Tapi mereka punya ide yang cemerlang. Mereka punya ide buat ngelakuin perjanjian perdamaian, persahabatan sama orang Israel, tapi dengan cara menyamar. Cara menyamarnya gimana, Kak? Nah, mereka ngambil tuh karung-karung buat yang biasanya buat tempat anggur yang udah bolong-bolong. Mereka tambal, terus mereka jahit lagi. Terus pakaian yang mereka bawa yang ditaruh di atas ternak tuh yang udah kusem-kusem, yang udah jelek-jelek. Apalagi pakaian sama sendal yang udah mereka pakai. Kalau dilihat tuh kasihan banget deh, pokoknya udah jelek dan usang semuanya. Nah, terlebih biar kelihatan kalau mereka tuh dari negeri yang sangat jauh, mereka bawa bekal itu tuh yang tinggal remahan-remahan aja. Kalau teman-teman nih biasanya makan roti apa kekres gitu, karena ada sisa-sisanya tuh. Nah, mereka bawanya itu biar kelihatan mereka tuh dari jauh perbekalannya udah habis gitu. Nah, setelah sampai di Gilgal, ketemu sama bangsa Israel nih, sama Yosua, mereka langsung minta perjanjian perdamaian sama mereka. Yosua dan bangsa Israel yang lihat tuh kebingungan. Ini tuh dari mana orang-orangnya? Ini tuh orang-orangnya siapa kok tiba-tiba minta perjanjian perdamaian untuk jadi sahabat biar gak disingkirin? Tiba-tiba mereka menipu kita, menipu bangsa Israel. Nah, langsung tuh orang-orang Gibeon mengaku-ngaku jadi seorang pelayan atau hamba dari negeri yang jauh. Mereka disuruh sama raja, sama rakyat dari negeri yang jauh itu buat minta perjanjian perdamaian sama bangsa Israel. Karena negerinya tahu kalau bangsa Israel tuh bangsa yang luar biasa diberkati Tuhan. Mereka bisa menang lawan-lawannya.
semuanya lawan-lawannya jadi kalah. Akhirnya dibuktiin tuh, mereka ngasih lihat barang-barang yang udah mereka bawa. Nih lihat nih, kantong anggur sama kantong makanan yang udah kita bawa, karung-karung. Anggurnya udah habis, makanannya udah habis. Lihat aja nih, sampai bolong-bolong kita jahit lagi. Terus kamu juga lihat nih, baju-baju sama sandalnya udah rusak, udah usang. Dan terlebih nih, ada lagi nih, makanan yang udah kita bawa udah habis, tinggal remah-remahan aja. Akhirnya bangsa Israel dan Yosua yang melihat hal itu, dilihat tuh, bener gak sih? Setelah dipikir-pikir, kok kayaknya bener ya. Tanpa minta persetujuan dan keputusan dari Allah, dari Tuhan Yesus, mereka langsung aja tuh ambil keputusan buat ngasih perjanjian itu biar berteman sama negeri dan bangsa dari orang-orang Gibeon yang tadi mengaku-ngaku jadi seorang pelayan. Nah, setelah 3 hari kemudian, nggak disangka-sangka nih adik-adik, ternyata orang-orang Israel akhirnya tahu. Orang-orang Gibeon yang kemarin mengaku-ngaku itu, yang jadi seorang hamba, pelayan yang dari negeri yang jauh. Tapi sayangnya, gara-gara mereka udah ngasih perjanjian persahabatan, karena kalau udah janji kan gak boleh diingkari ya, akhirnya mereka harus menepatinya. Akhirnya si bangsa orang-orang Gibeon gak disingkirkan, namun dikasih hukuman jadi apa? Iya, tukang belah kayu dan penimba air di mezbah Allah. Nah, hari ini kita belajar satu hal yang amat penting. Ada yang tahu apa? Iya, satu hal itu adalah mengambil keputusan. Loh Kak, kalau ngambil keputusan kan tinggal apa yang sesuai yang kita inginin aja, yang kita lihat, yang kayaknya itu paling baik, itu menurutku, pokoknya yang terbaik ya menurut aku. Enggak ya, ternyata teman-teman, kita lihat nih dari bangsa Israel tadi yang ngambil keputusan cuma dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasain aja, nggak tanya sama Tuhan. Akhirnya mereka apa? Kena tipu oleh orang-orang Gibeon. Nah, berarti kalau sekarang kita untuk mengambil setiap keputusan atau pilihan A atau B, berarti harus gimana? Harusnya tanyanya sama Tuhan. Terus Kak, tanyanya gimana dong? Nah, tanyanya pastinya lewat apa ya? Lewat doa. Kita tanya sama Tuhan nih, Tuhan, apakah keputusan ini yang terbaik? Apakah yang B yang lebih baik? Gitu. Contohnya nih, Kak Cantik kasih contoh ya. Buat kakak-kakak kelas 5 sama kelas 6, sekarang lagi nyari SMP, mau daftar SMP. Kan berarti ada banyak banget SMP, ada banyak sekolah. Terus mau cari tahu pilihan yang tepat, berarti gimana dong? Berarti harusnya doa dulu ya, kayak ke Tuhan. Tuhan, apakah kota A ini adalah kota A, sekolah A itu lebih yang tepat, atau sekolah B yang bagus, lebih baik buat aku? Terus Kak, tahu nanti pilihannya Tuhan dari mana? Tentu saja dari apa? Dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang udah kita pelajarin tiap hari dan tiap minggu. Kita diingetin lewat firman Tuhan, kalau Tuhan tuh pengennya apa sih? Pengennya yang mana? Yang A atau yang B? Dan juga lewat saran dari papa atau mama. Tapi kadang-kadang kan kita misalnya pilihannya adalah A, pengennya A. Tapi setelah doain, ternyata Tuhan pengennya B. Terus harusnya kita gimana Kak? Tentu aja ya teman-teman, kita tahu kalau Allah kita tuh Allah yang serba tahu. Tuhan kita Tuhan yang serba tahu. Tahu yang terbaik buat adik-adik semua, tahu yang terbaik buat Kak Cantik juga. Berarti setiap keputusan yang kita ambil harusnya sesuai sama kehendaknya Allah. Percaya kalau keputusan Allah yang paling top, paling the best.
gitu. Nah, berarti mulai hari ini apa yang harus kita lakuin kalau ada beberapa pilihan untuk mengambil setiap keputusan? Harusnya kita harus berdoa terlebih dahulu, tanya Tuhan mana yang baik buat kita, buat masa depan kita, bukan kayak apa yang kita lihat aja, atau yang kita dengar aja, atau yang kita rasain aja ya teman-teman. Tapi kita mau tanya sama Tuhan, kita lihat mana yang terbaik. Jawaban doanya lewat firman dan saran dari orang tua. Nah, terlebih jangan lupa kalau udah ada keputusannya, misalnya milih yang A, berarti harus dipertanggungjawabkan. Kayak bangsa Israel, dia kan salah tuh ngambil keputusan. Akhirnya dia tetap harus bertanggung jawab atas perjanjiannya. Kita juga mau bertanggung jawab. Kalau udah ngambil keputusan A, berarti harus dilakukan dengan baik. Nah, teman-teman, sebelum kita mau menutup firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, kalau pada hari ini kami sama-sama belajar tentang mengambil setiap keputusan itu bukan hanya melihat, mendengar, tapi harus tanya kepada Engkau. Tanya mana yang terbaik, mana yang buruk buat kita, dan kami mau percaya untuk setiap keputusan itu yang terbaik itu dari Tuhan saja. Dan kiranya Tuhan yang pimpin kami untuk melakukan setiap keputusan yang udah kami ambil itu dengan bertanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, dan aku serahkan doa intan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.